Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang mengawali hatimu dalam menerima firman Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, mari kita buka Alkitab kita. Tuhan menyapa kita lewat nubuatan Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat 11. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan, mari kita simak dengan baik. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku begini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Dan bagian yang terakhir itulah yang menjadi tema kita saat ini. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu. Bapak Ibu, andai kata misalnya ini langsung kepada kita datang mengungkapkan, paham pada yang kemarin acik turun ke tema akan terus itu ya, kalau manusia anopena dengan waktu si nanti begini bernyanyi seksi wanita ini, kalau biar tunggu terima. Biasanya wanita itu biduan ya, gitu. DKP seksi perempuan itu memang dipakai, tapi itulah semangatnya kan, tua pun, tapi semangatnya seperti yang akan kita masih sedikit aja memang. Kalau ada orang menyebutkan paling parahnya, biasanya kalau orang Batak terus langsung dia balik parah memang paling kan, kalau mandok ibu toh. Aku sedang merancang malapetaka bagimu, hai bangsa Israel, hai orang yang kusayang, hai orang yang kupilih, hai orang yang kemuliaan, yang sampai sekarang diingat bangsa itu, bahwa kita ini bangsa yang berjalan sesuai dengan nubuatan Tuhan. Aku mendatangkan malapetaka kepada
Tidak main-main Tuhan itu. Aku akan membinasakan. Jadi saya yakin nggak beda ini dengan orang tua yang sayang terhadap anaknya. Kalau firman bilang saya dilicin dapat anak keholongan ini, jadi cambuknya itu kasih. Perkataan yang pedas pun itu kasih. Pembuangan pun sebenarnya bagi bangsa Israel ada kasih. Untuk apa? Memperbarui tingkah laku, memperbarui perbuatan. Tapi Bapak Ibu menarik memang ini. Saya tanyakan Allah tidak mau menghukum kita langsung. Seperti itu kan periuk kalau nggak bagus buang aja. Tak seperti itu. Tapi pergilah Haji Yeremia belajar ke tukang periuk. Diarahkan. Ini cara Tuhan yang lembut sebenarnya. Ini cara pendekatan Tuhan yang membuat mereka akan mau. Mereka diajak untuk belajar dan memperhatikan. Memang bagi seorang yang mau merubah tingkah laku, kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau memperhatikan, nggak mungkin. Itu hal yang sulit Bapak Ibu. Karena banyak hal dalam hidup kita ini enggak seperti blind spot katanya. ADD blind spot itu titik buta. Suatu tempat yang tidak terlihat. Dan itu mungkin bisa jadi ini kita sebutkan blind spot juga ya. Agar kamu dudukmu tamat. Dia juga kamu kaca. Supaya bangsa itu memang melihat dirinya di hadapan Tuhan. Selama ini merasa baik. Merasa baik Bapak Ibu jemaat itu enggak baik. Yang baik biar orang merasakan kita baik. Merasa benar juga enggak baik. Biarlah orang lain yang merasakan melihat kita benar. Merasa kuat juga Bapak Ibu Saudara itu juga enggak bagus. Tetapi biarlah orang lain menyatakan bahwa kita ini kuat. Banyak memang kehidupan seperti itu. Seakan-akan banyak blind spot dalam hidup kita. Gak mampu kita melihat. Makanya saya yakin tadi, sebelum kita datang kemari, angko bawa doa saya itu 2 hari. Kalau itu 2 hari mana kaca, ngadong dia sini. Masa itu banyak ini. Bola ke dulu, anak gadis. Berapa kali tadi berputar-putar di cermin? Tak saya orang cermin berarti. Yang diminta Tuhan memang bagi kita dalam proses belajar memperhatikan itu loh memang supaya bercermin, supaya kita lihat diri kita. Dan ikut penakin dohong paruwa para yang salah yang bere nggak perlu lagi. Tapi dia yang lihat dirinya dengan contoh yang dilakukan oleh tukang periuk. Sometano ido, murado matapo, soman abu ido, kalau mek pero kumanakan para modalom, mau lo soman ido. Allah susah dan sebagainya. Makanya perlu memang supaya bercermin, supaya belajar, supaya memperhatikan. Jangan lebih jauh Bapak Ibu kita perhatikan orang lain dan kita nggak mau melihat diri kita dalam. Selama seperti ini sifat, maka susah kita akan mengalami memperbaiki tingkah laku kita. Kita lebih gemar, lebih senang mau merubah tingkah laku orang lain, sehingga kita lebih senang menegur kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan kita sendiri.
pelajar. Memang banyak orang bilang apalagi golongan itu hati. Wah, lu dipilih awal dari minggu per minggu kenangan baru. Soalnya tertawa itu. Marhaleluya. Iya. Soal napas. Karena pemusiknya mengajak memang las jemaat itu. Haleluya yang ikan bagus. Kalau kita nak Indo jadi apa? Itu mangait. Mangait. Di bulan nama tua tambah lucu dia. Haleluya. Haleluya. Semasa saya memakai teot di bulan Jawi lagu-lagu sesokongan ini asal ditulis bilang di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus isod do Tuhan lirap politik sonahan pemain tamarende damon haleluya itu di podahon ang kapal itu bisa tiai kosongan awak nama nomo raja roh barisan perang nanti siapa orang mon di pintu gerbang. Jadi dia dulu sehingga pas memang haleluya 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 ayo esok Tuhan ini. Masalah datang bersama kita tapi lemah. Ini juga perlu yang kita perbaiki memang. Ini jauh udah masuk kita. Baru bertanya, Tuhan nasi roh berapa koma Tuhan ngabubu jenom, sutung bajiri satu atau penom. Amin. Ada saya bisa. Dia minta Tuhan hadir, Tuhan mau datang. Tapi responnya, hai haro apa bolong tujuan umum misalnya mana tamu, mana berdua PRT, lalu orang calon itu, salam, awal mulut puji, masuk. Kita minta memang untuk semangat dia ada, dia bersama kita. Sehingga soal dibagi secara calon di depan senada dengan merubah, memperbaiki. Mari kita mau memperbaiki nanti. Apalagi contoh hukum merubah hidup perintah menuju hidup ketika kasomal sekali mon ngapain cara. Jangan. Karena kita mau aja. Kalau dalam tingkah laku kita selama ini mungkin pemalas, tidak mau rajin bekerja. Firman Tuhan bilang belajarlah kepada semua. Molo saya nentong ditonggi, nadi pangako, dan di pangako na sebagian mula doh anjing. Seperti para koruptor misalnya, belajarlah pada tahun. Dari tahun ini mau lemah alam mengisap apa itu orang itu memang proses hidup kita ini adalah proses memperhatikan dan belajar itu sampai itu sampai kapan soalnya kita masih hidup. Buatkan itu ada hotel, nah udah penuh. Lalu jangan masih ada tuh kayak anak kokong, merasa orang mau studio. Jaga bibi, masuk matu biar juga di Tuhan ini. Kalau aku sedap dan nanti, oh bui, kotong matu siok kepala bawahnya, tambah rasanya. Kita memang perlu. Kenapa perlu cerita?
Sifatnya kita dong. Nasabah masih aja, benar lucu. Kosong paredi, asal diajar gurunya, dan bukan jual dia tolong nyong, langsung mahal-mahal. Notnya pun belum pas, mana mungkin hata-hata. Uji kalau soalnya terus. Ada orang bodoh kok. Kalau yang Roma orang tuh kuriban kalau yang tiga asal mau latihan, mama gak boleh cipina. Dari itu, dari kepala. Saya selalu bilang ke saya, huyuk doa kamu. Ada enggak ahli musik di GKP itu, jago mobil pun, profesor mau. Kalau tahu tangis membeli hangat, pergi hari ini, teman-teman. Kalau mau bagi saya, kalau itu salah, disengaja dosa. Allah yang godam, Allah nasi foto. Saya bisa terima sebagai memang musik. Karena musik itu adalah indah, musik itu adalah harmoni. Ialah soal hidup berdua. Gimana kita pada dia pengen, perlu kita bangun dengan. Kalau kita murah-murah susah, murah-murah mengalir. Penting juga Bapak ini. Kita merubah itu, kita merubah sifat seperti itu. Terus mau buku yang lebih mereka dia mau. Mulu torok si taonon lagu nasi terbuka dulu saja ya orang mati. Uberema tolong Yesus kutu pali ibadah Tuhan tolong naso macoti pertupan naso macoh dah nak pesan dari orang nabotan itu nama yang kita tidur. Begitu diberitahu Tuhan bagi kita. Makanya disuruh kita belajar dan memperhatikan. Bayang syukur namun hari pemuda berapa lama ini bangunan kita. Wah mulai bulan sekian. Pertanyaan saya dalam hati begini. Ada mau pindah dua sendirian lah sama ini. Dan di parloa di bangunan teh. Ada mau pindah. Kalau lo itu budil besok habis bulan itu bangunan. Apalagi di TikTok, nol lawan beda nol ini. Soal tanya yang menamen tu paper budi telepon di mana untuk tu dia ada satu kalau jangan. Kalau saya berpikirnya begini, saya berpikir sendiri mana berpikir bangunan namanya. Asal tu tasong, nah hujan kalau tu, mau semua dari jalan ini. Apa soal ini berat saya dari kawan. Itu yang kita mau. Kita perbaiki tadi dia tidak melihat, tapi dilihat orang lain, enggak kita lagi. Ayam bonita mana enggak dia pernah pulang. Kita sama kita loh kita. Apa lo dong mau lihat ini? Atau betul mau marah ulangan? Kita hokok dia halak mau ini. Jadi kita bukan memang mewasan bergereja kita itu bukan cuma kami tapi ada orang lain. Jadi sama seperti Jeremia demikian kita minta pergi belajarlah apa yang bisa kamu pelajari dan cari makna dengan itu. Makanya perhatikan. Apalagi untuk merubah tingkah laku banyak yang tidak kita mau perhatikan dalam diri. Yang kedua Bapak Ibu, kalau orang mau berubah dia selalu ini. Ayo kalian, kalau mau lihat yang ada perdebatanku nak berdaulat atas hidup. Kalaupun misalnya rumah tangga kami sekarang broken home, sudah hancur, anak sudah tidak pernah lagi hidup. Semua rencana di luar rencana. Dari Tuhan yang berdaulat mudah mengembalikan itu. Mengembalikan.
Tukang pariu kalau rusak yang pertama bukan langsung dibuat, tapi dibuatnya lagi yang lain. Mungkin burun do perjoli, naik tukangan, alayan jadi urun, kan itu di bolokong. Ada di mana caranya? Lembaga. Itulah Tuhan kita. Sehingga kita punya sukacita yang melebihi, yang tidak alam kepala. Ada yang berdaulat, muter hidup kita, boleh merubah segala sesuatu hidup kita. Jadi kalau kita merasa misalnya dalam hidup ini, seakan-akan sudah makin sulit, sudah makin habis ini hidup kita ini. Suatu kalau pertanian tetap mak jopo, karena doang, tidak merogoh sih. Nggak usah. Tapi kita berserah pada Tuhan. Dengan kita berlagu lagi, layak biasa mahal. Kalau ada dia musik, yang satunya dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Kalau bertobi bisa, ayat ini bertobi dia bicara nama. Ada yang apa yang mau kita bilang? Bagaimanapun rusaknya, moral bisa seperti pemuda. Tuhan bisa perbaiki itu. Yang penting kamu mau. Maunya yang penting. Makanya Jeremia seperti bangsa itu disuruh keluar belajar lihat ini. Sebagaimanapun rusak, Tuhan punya kuasa. Kalau suku-suku sama atau Tuhan pasal di Paulius sudah, gak bisa sudah, kan begitu. Kalau memang mutlak engkau berkuasa dalam diriku, dalam hidupku, ayo nanti nopak kamu. Tuhan menghargai kita Bapak Ibu. Kita nggak diperlakukan seperti benda mati. Kita nggak seperti yang diajarkan orang lain. Bahwa segala sesuatu kenyataan hidup yang kita jalani itu sekedar apa yang sudah disetting dari atas oleh Tuhan. Makanya bagi kita nggak ada takdir. Semua bisa berubah boleh. Tuhan tidak biar dipakai kita. Bisa jadi para penatua dipakai Tuhan. Ada anggota teman yang lari melenceng di kumak nanti. Kalau ada melenceng dia dan jatuh. Tuhan pakai para pelari untuk meluruskan dia pada jalan lurus. Tadi juga saya diberitahu seperti yang non-Pak beritahu semua. Tapi dia semua apa? Dan mau bisa jadi sesama kita juga sebagai kita yang tinggal di sana dalam satu persekutuan. Bisa jadi Tuhan memang memakai itu mengingatkan kita. Kenapa tidak? Puasa. Saya terus berdoa hal baik misalnya punya selalu prinsip yang lama. Ikonar donatorasmu, nanti bersiapkan. Maka sana untuk pada Tuhan, nah saudara dia tak pada siapa Tuhan. Soalnya dia itu dipasih keluar mata itu anaknya tipu cakap. Tipu di mana jalan itu tanya. Tapi satu waktu Pak mau yang begini, jangan ada yang begini, dapur. Tuhan kasih keluar mata dia. Tuhan. Tapi lihat, Allah tidak membuang. Maka kita juga tidak membiarkan sesama kita siapapun. Allah yang boleh rangkul itu bisa menjauh-jauh. Karena lo nggak semua terdanak. Nirik, terlalu. Mulai tinggal di paconok.
semua bangga tuang gini. Dan kau pehonan tu, kau pasang mono. Dan satu papa ini minta habis tamat besok sana. Cek. Tapi Tuhan memberi kita hikmah sehingga kita dihormati, sehingga kita dipakai, sehingga kita dihargai. Kita turut serta, orang lain turut serta, bahkan ciptaan lain turut serta. Boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk merubah kehidupan, merubah tingkah laku dan perbuatan kita. Kedaulatan Allah itu bukan cuma berada hanya sungguhin nabi, aduh, nah, laironi minahumaniya kita. Dia hadirkan itu dalam kehidupan kita, sejalan dengan berjalannya kita di bumi. Dia siapkan di bumi dan di luar nona. Jadi dia Tuhan itu. Terkadang memang orang yang susah untuk menerima kalau diingatkan jangan gitu ya nanya. Nah, dia dengan tumbuh ini, di sini dia kita boleh di. Tapi lihatlah, meskipun ini Tuhan ini, meskipun ini batas, mau lihat itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita senang. Jangan dong subuh bate. Kita berjanji saat ini Bapak Ibu, misalnya kita semua harus memperbaiki tingkah langkah kita di hadapan Tuhan. Ada kedokter langkah mudah. Tapi memperbaiki supaya makin baik. Kenapa? Karena firman Tuhan ini bagian ketiga, dia aja mau berubah. Kenapa kita gak mau? Debatan Nahok, berubah. Dia akan mau bagaimana? Mau saat itu saya ada bangso, ikut di pas sonok kunamai. Allah yang berjuda sih ya. Gak usol-sol. Dan pantas reologu gak diutus masuk-masuk rumah reologu. Pada sisi lain dia bilang, kamar sakit pamian itu ada keluarga. Ini bisa kita aplikasikan seperti itu. Baiklah kuna mana dia nggak tuh sih, ayo berjuang. Di masyarakat berjuang, di gereja berjuang. Manupok kilo di masyarakat berjuang, di keluarga berjuang, di hurian berjuang. Ringkas sudah berbagi pasuk-pasuk di jabatan, boleh nama pasuk-pasuk itu sih. Ini, tapi menjahat. Salah ya Allah rencana Allah ini itu sih Tuhan. Ini dong lebih sulit. Kalau berubah, apa yang sudah lihat? Tapi yang pasti kita lihat di situ kita sama. Perubahan Allah itu adalah karena manusia yang mau berubah. Bahkan yang ada terjadi. Kitab Tuhan ada terjurus ya iya nah tabu bikin jauh kita di Roma pertama dulu ada jurus perhat mau pun ini lau pas sonok nama kota ini lau mau tuh sih tama-tama jurus gak mau karena dia pikir Tuhan punya kasih. Cuma lari mana? Nah itu persis. Ini takut Tuhan yang dambui ke laut itu sih. Laut itu sih. Ale muhalap ini berubah laut. Naik songgok nama debatan. Maka sewa kamu. Mulai dari raja sampai masyarakat bertobat. Olah ini teh bertobat. Apa pilu bisa ini namanya? Nggak ini juga jahat, doh paham-pahaman dan Indonesia. Sehingga hukum Tuhan jadi nggak jadi. Maka jangan kita ciptakan diri kita nggak mau berubah. Sama artinya memang kita menanti. Kalau
orang mardala pedok bangsa tau sebelah kiri, imana mardala sebelah kanan, atau mengalami daraturan. Cuma itu aja bisa. Tapi kita senang Tuhan mau berubah, memperbaiki hidup. Ayah nanti bermaksud di mana pasal itu? Sehingga kita punya kesempatan kebudayaan. Kalau gagal pun sekolah, studi terus, jangan mau berhenti. Kesempatan selalu. Gagal cari kerja, pertama kedua terus. Tuhan pasti bekerja. Jalan hidupnya, hidup mata yang bisa haliman itu. Katanya Tuhan bahwa kebahagiaan bukan terletak hanya pada hasil ujung, tetapi sebenarnya kebahagiaan terletak setelah pada proses yang kita lalui. Kita berdoa. Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus, selamat terima kasih atas firman yang menjadi rema pedoman hidup bagi kami, menjadi pengasih untuk kembali. Tuhan tetap mencipta kami dari hari ke hari makin ini, keluarga makin baik, karir makin meningkat. Sekalipun kami tahu Tuhan, di hidup kami bisa sesuka hati. Biarlah itu mengingatkan kami agar kami tidak berjalan hanya dengan sesuka hati kami, tapi Engkau selalu pandang. Engkau menjadi pandang, Engkau yang mengarahkan, sehingga hari demi hari yang kami jalani adalah proses pembaruan kehidupan seturut dengan kehendak. Kami yakin bahwa Tuhan selalu dengan itu memberkati kami. Apapun yang kami butuhkan untuk hidup bahagia di dalam Tuhan, Engkau begitu kasih dalam kami. Demikian juga nantinya kami mau bersama-sama Bapak untuk mengupayakan penyelesaian pembangunan gedung sekolah. Apapun yang kami perbuat, biarlah kami melihat Bapak, kami hidup bahwa di sana nantinya Engkau dimuliakan. Apapun yang kami beri, sebenarnya itu yang kami perlu, pemulihan bagi nama Tuhan menjadi sumber berkat bagi kami, sehingga semakin kami mau memberi, semakin kami bahagia, semakin kami mau memberi untuk gereja, maka semakin Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapak atas segala pemberian yang tidak terhitung dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.